tas ya rekan-rekan, uang tunai. Jadi uang tunai itu dibatasi impornya. Gimana Bu ngimpor uang tunai Bu? Ayo. Kalian kan bisa bawa uang tunai dari luar negeri. Segala sesuatu yang masuk dari luar ke dalam negeri kita, barang gitu ya, itu kan namanya impor ya rekan-rekan ya. Mau kalian biasanya kan dibawa sendiri nih kalau uang tunai nih. Itu hitungannya impor, impor uang tunai. Nah, itu pasti dibatasi. Pembawaan uang tunai atau instrumen lainnya paling sedikit 100 juta rupiah atau dalam mata uang asing nilainya setara gitu ya. Jadi misal Maulida dari Singapura bawa uang banyak nih, habis dapat job gitu ya di Singapura ya, dapatnya cash uang tunai. Jadi nanti akan dikonversi berapa dolar yang dibawa, sampai batas 100 juta enggak gitu ya, atau malah melebihi. Kalau melebihi berarti enggak boleh gitu ya. Batasnya 100 juta. Udahlah, transfer aja lah, nggak usah bawa uang tunai. Gitu. Uang kertas asing 1 M hanya boleh dibawa oleh korporasi. Nah, ini kan orang pribadi nih. Kalau korporasi beda, agak lebih banyak nih pembatasannya. Nah, atau bisa juga sih orang perorangan atau koperasi, tapi wajib dapat izin dari bea cukai. Kalau enggak, kena denda pelanggaran gitu ya, rekan-rekan ya. Sanksi administrasi 10% dari uang tunai atau kelebihan uang tunai yang dibawa tadi ya. Nah, paling banyak 300 juta sanksinya. Itu uang tunai. Ada juga dari Kementerian Kehutanan, Kemhut. Ada yang dilarang. Nah, ini yang dilarang Appendix 1 nih. Spesies-spesies eh, binatang maupun tumbuhan yang adanya di Appendix 1. Daftar daftarnya apa aja sih? Misal nih ya. Kalau binatang ada gorila, simpanse, harimau, singa, macan tutul. Nah, ini semua nih itu dilarang ya impornya rekan-rekan. Pengecualian dapat diberikan dalam keadaan khusus, misalnya tukar menukar antar kebun binatang, itu boleh gitu ya. Atau terkait penelitian dan hadiah kenegaraan, itu juga boleh. Nih contoh larangan untuk eh, Appendix 1 Kementerian Kehutanan. Yang dibatasi apa? Appendix 2, Appendix 3, masih yang Kemenhut tadi ya, Kementerian Kehutanan ya. Ada banyak nih, 32.500 spesies, 300 spesies untuk 2 dan 3, Appendix 2 dan 3. Ini dibatasi. Boleh, tapi berarti harus izin gitu ya. Nah, contohnya apa? Misal, terenggiling, serigala, merak hijau, gelatik, beo. Nah, kura-kura, ular, nih banyak ya. Ikan hiu, pari, dan lain-lain. Itu Appendix 2. Appendix 3, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di kawasan habitatnya. Itu Appendix 3. Jadi ketika dia yang ada di Appendix 3 ini makin langka ya, rekan-rekan ya, bisa jadi nanti dia pindah nih ke statusnya ke Appendix 2, bahkan bisa jadi ke Appendix 1, jadinya dilarang gitu ya, nggak dibatasi aja. Jadi ini apa namanya? Appendix 1, 2, dan 3 ini sudah dipilah-pilah gitu, mana yang benar-benar sangat harus dijaga, mana yang ya masih oke lah, bisa dibatasi gitu ya impornya. Mana yang benar-benar sama sekali dilarang.
dijaga dan tidak diperbolehkan untuk diimpor. Tuh. Nah, ini detailnya ya yang dibatasi rekan-rekan untuk Kementerian Kehutanan. Salah satunya lebah ya, serangga lebah. Ini kalau mau impor lebah, kita banyak lebah kok, ngapain nih impor lebah ya? Ada ya? Gimana caranya impor lebah? Pakai ininya lah ya, sarangnya ya. Taruh di box-box gitu ya. Lebah dari mana? Cina. Semuanya dari Cina ya. Oke, Kominfo ada alat komunikasi nih. Alat telekomunikasi ya, rekan-rekan. Ini misalnya perangkat telepon. Harus ada izinnya, dibatasi ya. Izinnya dari eh, dalam bentuk sertifikasi, laporan surveyor, harus ada labelnya gitu ya, pihak IT-nya dan SPI-nya. Jadi harus dicek dulu nih alat telekomunikasinya untuk bisa memperoleh izin dari Kominfo. Kementerian, kayaknya sekarang bukan Kominfo lagi namanya ya. Coba cari. Ada yang Digi-Diginya itu ya. Komdigi, apa sih? Kan zamannya Pak Prabowo nih kementerian ada yang berubah ya namanya ya, rekan-rekan ya. Ini cukup sering keluar nih, Lartas Polri yang izinnya dari Polri. Senjata api dibatasi. Yang dilarang itu petasan. Nah, berarti mutlak nih petasan dilarang ya. Itu dari Polri, Lartasnya. Nah, gimana kalau mau impor atau ekspor senjata api? Nah, ini tata caranya ya, rekan-rekan ya. Kalau senjata api cuman boleh yang apalagi yang standarnya TNI ya, hanya boleh dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Nih, nggak boleh yang lain. Kalau senjata api non standar TNI itu izinnya dari Polri. Jadi beda ya rekan-rekan ya. Bisa jadi keluar nih. Nah, ada yang izinnya ke Kapolri. Ini untuk jenis pistol mainan yang menyerupai senjata api, gitu ya. Kalau senjata api mainan dari plastik, silinder, itu dari Dir Intelpam. Apa tuh Dir Intelpam? Ayo coba cari. Jadi Lartas itu apalagi yang ini ya yang dibatasi ya. Dia bisa jadi pelabuhannya tidak sembarangan, kawasan pabean tempat pemasukan barangnya tidak sembarangan ya rekan-rekan. Jadi ditentukan oleh si pemberi izin gitu. Ini barangnya bisa masuk lewat pelabuhan mana, gitu ya, lewat bandara mana. Apa Dir Intelpam? Cari Raihan apa Raihan? Intelijen dan pengamanan ya, Bu. Dir Intelpam. Apa? Kok putus-putus ya? Intelijen dan pengamanan. Apa Raihan? Intelijen dan pengamanan. Itu bagian dari kepolisian atau dia lembaga sendiri? Rehan.
Bagian dari mana tuh? Bagian dari Polri, Bu. Polisi ya. Oke, bagian dari kepolisian. Polisi Republik Indonesia. Selain senjata, ada juga pembatasan impor film. Tentu saja ya, rekan-rekan banyak film yang kita impor. Ini aturannya berarti dari izinnya harus ke lembaga sensor. Oh, nih, impor film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan impor film atas dasar perizinan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi diuji sensornya dari lembaga sensor film. Jadi, ya kalian bisa lihat sendiri lah ketika kalian nonton film-film impor, banyak bagian-bagian yang disensor gitu ya, tidak semua ditayangin di Indonesia karena memang ada aturan-aturan tertentu mana yang adegan-adegan yang lulus sensor, mana yang tidak lulus sensor gitu ya. Yang tidak lulus sensor maka dikembalikan tuh ke eh, yang importir tadi atau dimusnahkan gitu ya. Atau harus diedit tuh, di-cut sebelum ditayangkan. Itu kan sama aja dimusnahkan kan? Atau memang kalau misalnya nggak bisa diedit, ya dikembalikan filmnya, nggak boleh tayang di Indonesia. Berarti nggak lolos sensor, gitu ya. Banyak kok film-film yang tidak lolos sensor ketika masuk Indonesia, ya akibatnya tayang di luar negeri tapi nggak bisa tayang di Indonesia, gitu ya. Karena memang aturan terkait sensor itu tiap negara pasti beda-beda ya, rekan-rekan ya. Ada negara-negara yang ya bebas-bebas aja lah adegan-adegan tak senonoh atau adegan yang terlalu ekstrim, kekerasannya misalnya itu dilolos-lolosin aja. Misal Amerika, ya Amerika kan bebas-bebas aja ya rekan-rekan ya. Wah, itu semua masuk aja sama mereka gitu. Tapi kalau kita kan banyak aturan dari sisi ketimurannya banyak ya rekan-rekan ya. Baik tadi dari sisi kekerasan atau dari sisi tadi hal-hal yang mengandung pornografi misalnya, itu pasti nanti nggak lulus sensor gitu ya. Nah, hanya dapat dilakukan melalui kantor pabean tempat lembaga sensor film berada. Misalnya Bandara Suta ada tuh ya, Tanjung Priok, Pelabuhan ada, kantor pos besar Pasar Baru juga ada. Itu kantor-kantor pabean yang bisa melayani perizinan impor film. Oke, itu lartas terkait impor. Nah, lartas ekspor juga ada ya rekan-rekan ya. Untuk impor ada pertanyaan nggak? Silakan. Bob. Jadi model-model soalnya tuh kayak tadi yang saya bilang ya rekan-rekan ya. Nah, contoh barang yang dilarang tuh apa aja gitu ya. Dari Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C gitu ya rekan-rekan ya. Contoh barang-barang yang dibatasi apa aja dari kementerian-kementerian tersebut atau instansi tersebut. Atau model soalnya lagi bisa aja eh tadi misalnya barang A, misal senjata api gitu ya. Senjata api ini ketika mau diimpor izinnya kemana? Nah, bisa jadi dia nanyain lembaga perizinannya harus kemana gitu. Atau narkotika tadi ini izinnya kemana gitu. Tadi tuh senjata api ya, senjata api kan banyak tuh ya modelnya ya. Kalau yang dia standar TNI berarti izinnya kemana?
Nah, kalau yang non standar TNI izinnya kemana kan tadi beda-beda ya rekan-rekan ya. Nah, pemberi izin itu sering juga menjadi pertanyaan di multiple choice untuk barang-barang yang dibatasi gitu ya. Karena kan dibatasi boleh tapi harus ada izin dari pihak tertentu atau instansi tertentu. Itu ya, itu untuk impor. Ekspor sebenarnya juga mirip-mirip ya, rekan-rekan ya. Ini pengelompokan barang ekspor. Kalau tadi kan ada tuh klasifikasi barang impor, masih ingat? Apa klasifikasi barang impor? Ya, lupa ya. Nih, yang ini nih, yang segitiga nih. Nah, ini juga sering keluar ya, rekan-rekan ya. Diingat, dilarang impornya, dibatasi dan bebas. Nah, kalau barang umum ya bebas impornya gitu ya, nggak perlu izin. Nah, barang ekspor juga ada pengelompokannya atau klasifikasinya gitu. Barang yang dilarang ekspornya, dibatasi ekspornya, dan bebas ekspornya. Sama kan ya? Sama nggak? Sama. Jadi sama klasifikasi barang ekspor atau impor itu satu dilarang, ada yang dibatasi, ada yang bebas. Ini harus diingat. Ini sering keluar nih. Apa aja yang dilarang ekspornya? Ini dia. Barang-barang bidang kehutanan, perkayuan berarti ya, tumbuh-tumbuhan ya. Biasanya kayu-kayuan nih, barang bidang kehutanan. Barang bidang pertanian, nih, tumbuh-tumbuhan berarti. Pupuk subsidi, ya iyalah pupuk subsidi mah peruntukannya untuk dalam negeri ya, nggak untuk diekspor. Jadi digunakan di dalam negeri. Pertambangan, nah jadi tidak semua eh sebenarnya kalau pertambangan ini nggak semua ya dilarang ekspornya ya. Nanti kita lihat di bawah ya. Bidang pertambangan. Ada yang benar-benar dilarang, ada yang dibatasi. Cagar budaya. Nah, barang cagar budaya. Misal eh apa? Relief-relief candi gitu ya. Atau ya peninggalan-peninggalan budaya zaman dulu lah. Nah, itu dilarang diekspor. Sisa dan scrap logam. Sisa-sisa potongan logam ini dilarang diekspor gitu ya. Nih, 6 ini diingat rekan-rekan. Ini detailnya di bawah. Sama kayak tadi ya. Kalau kehutanan tuh contohnya yang dilarang tuh rotan. Rotan dilarang. Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak itu juga dilarang. Bidang pertanian misalnya karet ya, lateks, perkaretan nih, getah, getah alam itu dilarang. Pupuk subsidi contohnya urea gitu ya. Pertambangan contohnya apa yang dilarang? Pirit besi tidak digongseng. Nah, apa tuh? Pasir silika, pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan. Jadi masih mentah tuh, itu dilarang diekspor. Tapi kalau udah diolah, boleh gitu ya. Pasir alam lainnya. Nah, rata-rata berarti pasir alam ya yang dilarang di bidang pertambangan. Kalau barang cagar budaya contohnya apa? Nih, koleksi dan barang kolektor untuk kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi. Nah, banyak nih terkait dengan kepentingan arkeolog ya, arkeologi ya, rekan-rekan ya. Ini detailnya barang cagar budaya. Ada kriterianya, dengan kriteria usianya 50 tahun atau lebih. Ini yang dilarang. Jadi kalau usianya di bawah 50 tahun bisa jadi dibatasi kategorinya gitu ya. Rekan-rekan tidak dilarang. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun. Memiliki arti khusus sejarah dan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Nah, ini
kriteria barang-barang cagar budaya yang dilarang diekspor. Apalagi punya nilai kebudayaan tinggi yang mewakili kepribadian bangsa. Contohnya apa? Yuk, apa contohnya? Mm, 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 mm. Misalnya, eh ya tadi ya, misalnya kita kan terkenal sama candi-candian ya, rekan-rekan ya. Misal eh kita nemu satu kepala candi misalnya gitu ya. Ini nggak sengaja nih orang kampung misalnya gali menggali ya ketemu nih candi. Karena tidak ada yang notice gitu ya orang-orang Kementerian Kebudayaannya di sana atau dinas kebudayaannya di daerah tersebut nggak ada yang notice bahwa dia juga nggak ngelapor gitu bahwa dia menemukan eh, apa namanya bongkahan candi lah yang kecil gitu misalnya kepala kepala apa gitu ya kepala dari bentuk patung apa. Nah, terus dia iseng-iseng jual di marketplace misalnya, diekspor lah. Nah, itu melanggar ya rekan-rekan ya. Gak boleh tuh, harus lapor tuh. Harus diteliti dulu deh sama dinas kebudayaannya. Ini berapa nih usianya kira-kira nih? Ya kalau udah candi-candi kayak gitu ya pasti lebih dari 50 tahun ya rata-rata ya rekan-rekan. Dan itu pasti jadi barang-barang yang dilindungi harusnya gitu ya. Karena menyangkut sejarahnya kita gitu. Ada arti sejarahnya. Terus sisa scrap logam tadi nih ya, urayanya ini. Sisa dan scrap dari baja, besi, timah ini dilarang untuk diekspor. Keterangan yang berasal dari luar Pulau Batam. Nah, untuk yang sisa dan scrap dari besi tuang, dari baja panduan stainless dan juga baja yang dilapis timah itu sama-sama keterangannya sama ya, yang berasal dari luar Pulau Batam. Berarti kalau yang dari Batam artinya boleh gitu, tidak dilarang. Ada juga yang dibatasi ekspor. Permendak 19 tahun 2021. Sama nih, bentuk pembatasannya kurang lebih sama. Kalau tadi importir terdaftar ya eksportir terdaftar kalau pembatasan ekspor. Persetujuan ekspor, dia punya persetujuan ekspor, dia ada laporan surveyor gitu. Jadi barang-barang itu harus dicek dulu sama surveyor, ada laporannya nanti. Itulah bentuk salah satu dokumen untuk syarat dia boleh diekspor gitu ya. Ada penentuan tempat keluarnya. Jadi nggak sembarangan kawasan pabean yang bisa ekspor barang tersebut dan dibatasi. Tadi ya sama ya penetapan barang yang dibatasi. Ini contoh yang dibatasi ya rekan-rekan. Minyak, minyak petroleum. Apa tuh? Perminyakan. Apa minyak petroleum? Siapa ya? Azahro dan Maria. Ayo duet. Apa minyak petroleum mentah dan kondensat? Apa Azahro? Maria? Dia minyak Ya, coba tuh. minyak bumi mentah ya, Bu? Hmm? Minyak bumi mentah? Soalnya familiarnya kalau yang di Vaseline itu kan gel, tapi ini minyak.
Petrolum apa petrolum? Petrolum itu Bu, cairan 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 kental berwarna gelap Bu yang ditemukan secara alami di bawah permukaan bumi. Di minyak mentah hasil ini ya, Iya Bu. pengeboran minyak bumi ya, rekan-rekan ya. Nah, ini itu dibatasi tapi dengan syarat tertentu ya. Jadi eh hanya badan usaha tertentu yang bisa mengekspor minyak bumi jenis ini. Gitu ya, rekan-rekan ya. Nih, minyak bumi dan gas bumi. Jadi badan usaha tetap minyak bumi dan gas bumi yang eh boleh mengekspor gitu. Dia punya eh apa? Perizinan usahanya itu gitu loh. Badan usaha tetapnya itu di bidang tersebut. Terus batu bara. Nah, jadi nggak semua batu bara, briket. Kita kan salah satu ini ya, pengekspor batu bara terbesar ya, rekan-rekan ya. Jadi itu dibatasi sebenarnya, nggak semua kita ekspor. Jadi yang boleh jadi eksportir batu bara juga hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi persyaratan ini. Jadi dia ada iup operasi produksinya, dia itu eh memang merupakan perusahaan yang diberikan biasanya sih BUMN ya rekan-rekan ya izin untuk menambang dan juga mengekspor tadi ya batu bara. Banyak nih jenis-jenis batu baranya. Kayu bakar, ini perkayuan nih. Pohon jenis Pinus fir. Ya, silakan dibaca ya detailnya ya rekan-rekan ya. Tapi sih biasanya nggak sedetail ini yang ditanyakan. Nah, ini ketentuan terkait dengan pembatasan benda cagar budaya. Setiap orang dilarang membawa benda cagar budaya keluar RI, memperdagangkan atau memperjualbelikan. Nah, dilarang ya, rekan-rekan ya. Boleh dibawa tapi dengan izin menteri. Tentu saja Menteri Bidang Kebudayaan. Untuk apa izinnya? Misalnya untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk sosial budaya. Jadi boleh dibawa tapi dengan izin dan untuk tujuan tertentu, gitu ya. Intinya kalau dia cuman untuk diperjualbelikan, diperdagangkan ya nggak boleh, itu ilegal. Benda cagar budaya itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tata cara pembawaan uang. Nah, uang juga ada yang diekspor ya, rekan-rekan ya. Kita bawa uang ke luar negeri berarti kan. Sama nih, 100 juta atau lebih, kita harus lapor ke pejabat bea cukai. Tapi ngapain zaman sekarang orang bawa uang tunai 100 juta tuh mau ngapain? Ada nggak? Nyusahin diri sendiri kan? Ntar kehilangan malah nangis. Ya mending bawa kartu aja ya rekan-rekan ya. Bahkan sekarang kita udah nggak perlu kartu, semua uangnya via HP, ya nggak? Mobile banking, QRIS, apa lagi? Bukan QRIS bu, KRIS ya, KRIS. Tapi kalau luar negeri sih biasanya paling aman bawa kartu debit atau kredit ya, rekan-rekan ya, itu paling aman.
Jadi bisa digunakan untuk ngambil duit di sana gitu ya, atau bisa di tap atau digesek di mesin edisi di sana ketika kita mau naik kendaraan, ketika mau beli sesuatu. Pastikan dia ada apa sih? Gambar kayak gambar wifi-nya gitu loh, rekan-rekan, kartu debit atau kreditnya ya, atau ada chipnya. Karena sekarang di luar negeri itu jarang yang kalau chip itu kan dimasukin ya lewat, ini kan pernah lihat mesin edisi kan? Pernah belanja pakai kartu nggak? Pernah nggak? Aduh, belum Bu, belum punya rekening Bu. Oh, masih zaman sekarang udah kuliah nggak ada rekening kalian? Miranda ada ini nggak, kartu debit atau kredit nggak? Kredit jangan deh, debit aja debit. Ada nggak Miranda? Halo Miranda, Iya, Bu. punya kartu debit nggak? Enggak, Bu. Belum. Waduh, Maaf, buatlah Bu, ya. maaf. Belum punya, Bu. Buatlah nabung. Udah kuliah lo kalian. Permisi Bu. Iya, iya oke. Udah 11:19, udah lewat 9 menit ya. Udah mau habis nih. Tuh udah thank you tuh. Siapa nih tadi yang chat? Ayu. Oh, ketua kelas. Baik, Bu ketua kelas. Pesan saya sih, kalian ayo main-main ke luar negeri ya, minimal ke Singapura, ke Malaysia. Buat tuh kartu debit, nabung gitu ya, udah gede kok. Bentar lagi kan udah mau kerja ya rekan-rekan ya. Nabung lah uang jajannya berapa kayak gitu sebulan di apa? Tabungan. Jadi kalian bisa dapat experience gitu loh. Jalan-jalan keluar, bukan sebenarnya bukan jalan-jalannya ya, lebih ke memberanikan diri melihat dunia luar gitu ya rekan-rekan ya, dengan penerapan teknologi yang ada di negara mereka tuh kita bisa ngikutin nggak sih? Nah, jangan sampai anak Batam nggak pernah nih ke luar negeri, minimal ke seberang aja tuh Singapura. Oke? Yo belajar. Siapa tahu nanti di zamannya kalian ada study tour ke pelabuhan Malaysia lagi atau Singapura, jadi bisa ikutan. Gitu. Nabung dari sekarang. Oke? Oke, kalau gitu selesai pembahasan Wartas dan juga keberatanan banding kita. eh untuk NLE, National Logistic Ecosystem, itu bisa jadi bahan bacaan sendiri ya rekan-rekan ya. Itu tambahan. Terus tentang CESA juga saya rasa kalian dapat di FF juga ya. Nanti CESA kami kasih bacaan juga. Di FF kalian prakteknya. Saya dengar kemarin dari Bu Nila dan Bu Ayu akan ada kuliah tamu terkait dengan CESA, penggunaan CESA, aplikasi CESA gitu ya, dari PPJK. Nah, kalian bisa dapat dari situ. Sedangkan kita nanti kuliah tamunya lebih ke eh, teoritis dari sisi bea cukainya gitu ya. Jadi kalau FF dari sisi pengusahanya gitu. Oke? Insya Allah minggu depan kita ketemu di 2 sesi kuliah tamu tersebut. Itu ya rekan-rekan ya. Atau saya nggak tahu FF kapan. Kalau kita minggu depan insya Allah. Oke, kalau gitu. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi hari ini. Bayu nanti minta tolong setor nama-nama yang tidak hadir ya. Ayo. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sip. Saya capture dulu. Gitu. Sambil saya capture. Oke. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan.
Tunggu info terkait hari Kamis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Yuk, sehat ya. Terima kasih, Bu. Yuk.